Eh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik teman-teman sekalian. Jadi berhubung saya juga bisa live kali ini, ya mohon maaf teman-teman tidak bisa dibuat jadwalnya karena jadwalnya mungkin tidak bisa menentu. Jadi karena banyak permintaan dari adik-adik dan juga teman-teman di grup MBP untuk dibuat live bareng. Jadi kita di sini akan belajar tentang khusus topiknya kali ini tentang beasiswa ya. Jadi bagi teman-teman adik-adik sekalian yang mungkin sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita bisa belajar bareng. Karena juga bulan ini banyak sekali beasiswa yang dibuka ya, terutama untuk beasiswa S1 dan diploma. Jadi di sini saya ingin kasih kesempatan untuk adik-adik bisa belajar bareng, kita belajar bareng. Saya sharing pengalaman saya sebelumnya dapatkan beasiswa bagaimana. Dan teman-teman juga bisa sharing ya kalau seandainya ada pengalaman ketika ikut seleksi beasiswa, jadi kita bisa belajar bareng. Nah, yang pertama mungkin adik-adik kalau ingin dapat beasiswa kan perlu namanya persiapan. Jadi kebanyakan orang yang gagal ketika ikut beasiswa karena kurang persiapan ya. Ketika mereka ingin ikut beasiswa, terkadang mereka itu baru melihat informasinya pada saat udah mau deadline gitu, atau membaca persyaratan-persyaratannya ketika sudah deadline. Nah, itu yang sebenarnya salah. Mungkin teman-teman ada di sekalian banyak yang sudah dapatkan kalender beasiswa ya. Kalender beasiswa banyak didapatkan dari internet ada. Kemudian kalau mungkin yang sudah pernah ikut acara MBP sebelumnya, ikut acara seminar saya sering membagikan kalender beasiswa bagi yang aktif selama kegiatan. Jadi kalender beasiswa itu sebenarnya bisa kalian akses dari internet, dari Google, tapi yang khusus dari MBP buat itu sudah ada jadwalnya per bulan gitu. Jadi kebanyakan kesalahannya adalah persiapannya ketika misalkan bulan ini bulan April nih. Jadi mereka hanya fokus kepada beasiswa yang dibuka pada saat bulan ini. Nah, itu yang salah sebenarnya, itu yang keliru. Justru ketika teman-teman sekarang kan sudah bulan April nih. Nah, ketika ada beasiswa di bulan Mei atau bulan Juni ataupun mungkin bulan Desember nanti, nah itu kita bisa baca dari sekarang gitu. Dibaca dari sekarang informasinya, apa aja persyaratannya, kemudian pastikan semakin bergengsi suatu beasiswa, semakin besar juga, semakin banyak juga tahapannya dan semakin butuh perjuangan lah ya, karena banyak sekali orang yang mungkin ingin dapat beasiswa itu, sehingga seleksinya akan lebih ketat. Nah, karena seleksinya lebih ketat, pasti persyaratannya juga lumayan lebih banyak dibandingkan yang lain, atau mungkin karena lebih ketat persyaratannya sehingga tahapan seleksinya juga lebih banyak. Dan karena persiapannya perlu matang ya, dan karena persyaratannya juga banyak, jadi dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan berkas-berkasnya. Terutama mungkin kalau teman-teman mau ikut beasiswa bidik misi, beasiswa yang kurang mampu ya, yang mensyaratkan harus ada surat keterangan tidak mampu. Nah, itu kan tidak serta-merta bisa langsung selesai itu surat keterangan tidak mampunya. Kan harus ke lurah lagi, kemudian harus menunggu lagi. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi kalau seandainya baru dibuat, misalkan deadline-nya besok, baru mau dibuat sekarang kan pasti nggak bisa gitu. Jadi kalau memang teman-teman mungkin pingin dapat beasiswa yang mungkin beasiswa kurang mampu, yang memerlukan surat keterangan tidak mampu, nah dari sekarang bisa dipersiapkan. Atau mungkin ada beberapa beasiswa yang memang tidak pakai SKTM ya, surat keterangan tidak mampu. Tapi mungkin ada juga beberapa pakai surat keterangan domisili dari lurah. Nah, kalau saya dulu waktu pas ikut beasiswa perusahaan gas negara, karena di FK itu kan sudah banyak beasiswa, jadi kalau khusus untuk perusahaan gas negara, dia tidak minta SKTM, jadi hanya minta surat keterangan domisili. Jadi saya pakai surat keterangan domisili, ya udah saya siapin jauh-jauh hari. Karena saya tahu bahwa November nanti gitu ya, November itu biasanya dibuka beasiswa perusahaan gas negara. Jadi mulai bulan Oktober atau mungkin kemarin bulan Mei itu udah dipersiapin surat keterangan domisilinya dari lurah gitu. Nah, kemudian yang paling sering juga yang buat orang kalah ya dalam proses persiapan, sepele sama hal-hal yang kecil. Contohnya nih, mungkin teman-teman adik-adik sekalian, sahabat inspirasi semua, banyak yang sudah pernah ikut seminar saya sebelumnya. Saya sering kali menekankan ini, jangan pernah sepele sama hal-hal yang yang biasa gitu. Contoh, maaf. Oke. Jadi contohnya ini yang paling sering orang gagal atau yang sepele dengan pas foto nih. Pas foto saya sering kali menyinggung ini karena contohnya ketika teman-teman diminta
pas foto ukuran, contoh nih, ukuran 2x3 hitam putih, contoh ya, ini contoh. Jadi ketika ada salah satu lembaga beasiswa meminta pas foto ukuran 2x3 hitam putih. Terus ada nih beberapa orang nih kadang iseng atau rasanya, aduh bang, kalau 2x3 terlalu kecil, wajahku kurang cantik, kurang ganteng, jadi udahlah 4x6 aja. Terus bang, kayaknya kalau yang hitam putih kayaknya saya kalau nggak berwarna kurang cantik bang, jadi udahlah aku kasih aja lah bang yang berwarna 4x6 berwarna. Waduh, nah itu kira-kira bisa gagal nggak sih? Bisa, karena dari awal aja kalian sudah tidak memenuhi persyaratannya atau tidak melihat apa yang mereka minta gitu. Jadi kalau memang diminta pas foto hitam putih ukuran 2x3, ya udah kasih foto hitam putih 2x3. Tapi kalau ya diminta 4x6, ya udah kasih 4x6. Kalau minta berwarna, ya berwarna gitu. Nah, itu kadang seringkali sepele, ya. Seringkali sepele, dan itu bahkan bisa membuat kalian gagal. Bayangin ketika kalian ikut seminar, beasiswa yang pesertanya itu atau pendaftar itu sampai ribuan orang. Oke deh, jangan ribuan orang, ratusan orang aja. Yang diambil mungkin hanya puluhan ya, atau mungkin nggak nyampe 10. Pasti lebih ketat lebih ketat persaingannya ya. Dan seleksinya juga ketika kalian sudah hal-hal yang sepele seperti itu, yang kecil itu aja udah kalian sering diabaikan, ya itu bisa langsung digagalkan. Nah, contoh lagi yang paling sering juga ketika ikut beasiswa yang memakai atau memerlukan karya tulis atau esai, ya, karya tulis atau esai. Nah, ini juga sama. Jadi biasanya lembaga pemberi beasiswa itu memberikan kriteria atau tuntunan lah ya, bagaimana harus membuat karya tulis ilmiahnya. Mulai mungkin dari covernya nih, paling sering ini cover contohnya ya. Saya dulu waktu ikut PKM GT dulu waktu pas kuliah, kan teman ya sering-sering pernah lihat PIMNAS gitu ya, PIMNAS. Untuk mau ikut PIMNAS kan harus buat PKM tuh. Nah, jadi setiap tahun itu kadang berbeda persyaratan untuk buat KTI-nya. Jadi kalau misalkan covernya nih dibuat, persyaratan itu harus pakai bingkai, misalkan contoh pakai bingkai. Ya udah bingkainya seperti dicontohin. Biasanya ada tuh di file contoh atau panduan dari internet gitu. Maaf. Jadi kalau seandainya ada panduannya, ya udah diikuti aja panduannya gitu. Maaf. Jadi kalau seandainya contoh nih misalkan ada bingkainya, ya udah buat bingkainya. Tapi kalau seandainya memang dari pedomannya tidak perlu pakai bingkai, ya udah jangan buat bingkainya. Jangan minta, aduh supaya cantik bang, supaya beda, aku buatlah bingkainya untuk covernya biar keren gitu. Nah, itu sama aja kita tidak mengikuti peraturannya. Atau aduh bang, kayaknya Times New Roman atau Arial itu fontnya terlalu biasa, pakai ini aja lah, yang lain banyak. Nah, itu juga ada suatu hal yang salah ya. Berbeda itu ada baiknya, tapi tidak untuk yang itu ya, tidak untuk yang itu. Jadi perlu dibaca kembali apa aja persyaratannya, dan setiap beasiswa itu mempunyai persyaratannya masing-masing ya, tidak semuanya sama. Jadi benar-benar harus teliti mempersiapkan berkas beasiswa ya. Kemudian untuk persiapan yang lainnya, contohnya untuk motivation letter ya, atau kalian buat motivasi, biasanya paling sering itu ditanya motivasinya apa, atau disuruh buat esai untuk membuat motivasi kamu mendapatkan beasiswa ini apa gitu ya. Itu paling sering tuh biasanya pertanyaan, ataupun disuruh buat esai. Nah, ketika disuruh buat motivation letter, perlu kalian ketahui bahwa ketika membuatnya itu mulailah dengan kita memperkenalkan diri gitu. Bukan soal memperkenalkan diri hanya seperti nama saya ini, bukan. Maksudnya memperkenalkan diri kita itu seperti apa orangnya ya. Misalkan kita sebutkan, misalkan kita nama lengkap kita asalnya dari jurusan apa, dari program mana gitu ya. Boleh ditambahkan juga seperti pengalaman kita gitu, pengalaman yang related atau yang berhubungan dengan beasiswa kita gitu. Contohnya pengalaman organisasi, volunteering, atau magang, dan sebagainya gitu. Atau kalian bisa disampaikan juga bahwa kalian adalah orang-orang yang misalkan contohnya orang yang disiplin, atau orang yang punya semangat yang tinggi, tidak mudah untuk putus asa, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kalian harus tahu juga apa yang diminta oleh penerima beasiswanya. Contoh nih, kalian harus tahu benar-benar program apa yang mereka berikan, atau apa persyaratan yang mereka berikan untuk kita bisa lulus gitu, seperti itu. Nah, baru kita istilahnya kita hubungkan dengan kita. Berarti mungkin kita istilahnya kita cocok dengan apa yang mereka minta. Kita benar-benar berhubungan dengan mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu ya.
setelah kita dapat beasiswa ini apa yang akan kita lakukan. Nah, apa yang akan kita lakukan, apa ekspektasi kita setelah dapat beasiswa ini, apa yang akan kita lakukan. Dan terakhir nih, yang paling juga nggak boleh kalah disampaikan adalah ketika kita udah dapat beasiswa itu, apa yang akan kita lakukan. Ya, apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah dapat beasiswa itu. Nah, itu jangan lupa. Ya, jangan lupa menyampaikan itu. Kenapa? Karena itulah mungkin yang bisa menjadikan kalian berbeda dengan yang lain. Nah, di sini tuh boleh tuh kalian mencoba untuk berbeda, karena memang kalian disuruh apa bedanya kalian dengan yang lain. Kenapa saya harus, biasanya tuh interviewer nanya, kenapa saya harus memilih kamu? Kenapa kamu layak gitu? Kenapa kamu lebih layak dibandingkan mereka gitu? Ya, intinya adalah kenapa kita itu kenapa kita yang harus dipilih gitu ya. Nah, kalau itu kita harus benar-benar paham diri kita dulu, kemudian apa yang mereka minta dan apa yang buat kita berbeda dengan mereka. Nah, gitu ya. Kemudian, oh ini ada yang mau bertanya ya, boleh. Ya mau bertanya boleh, silahkan buat di kolom komentar. Nanti kita bakal jawab ya, kita jawab. Jadi sekali lagi jangan lupa ketika buat esai pun atau buat motivation letter, lihat benar-benar apa yang diminta gitu ya. Kalau memang yang diminta itu dengan ukuran misalkan 1 halaman, ya udah cukupkan 1 halaman. Gimana caranya buat kata-kata yang efektif supaya cukup 1 halaman. Kalau misalkan maksimal 2 halaman gitu, atau maksimal biasanya dia buat maksimal 1000 kata gitu, atau 500 kata. Jadi kalian tuh bisa lihat, kalau kita tulis di Microsoft Word, itu kita bisa lihat berapa kata yang sudah kita tulis, kita ketik ya, bisa. Jadi sangat bantu ya sekarang pakai Microsoft Word, juga bisa dilihat sudah berapa kata yang kita buat. Nah, ketika buat motivation letter juga gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, efektif ya, efektif. Tergantung lagi, ketika beasiswa umumnya adalah lebih banyak, lebih formal istilahnya beasiswanya ya, gunakan bahasa-bahasa yang formal. Tetapi ketika teman-teman mungkin ikut beasiswanya volunteering ya, beasiswa volunteering, atau mungkin beasiswanya itu yang tidak perlu kaku bahasanya, ya udah kalian bisa pakai bahasa yang non formal seperti itu. Baik, oke. Teman-teman mungkin kalau yang saya belum sempat baca boleh di komen lagi ya. Soalnya banyak banget tadi yang bertanya terus udah sampai ke atas. Oke deh. Wait. Nah, kemarin banyak juga yang bertanya, soalnya dalam waktu dekat ada ya beberapa beasiswa yang bakal interview. Oke, kita mungkin kali ini supaya teman-teman juga yang mau interview bisa persiapan lebih matang. Jadi kalau interview, nah ini banyak nih beasiswa umumnya beasiswa yang cukup bergengsi dan atau beasiswa yang banyak sekali peminatnya. Itu biasanya ada seleksi interview. Dan kalau interview itu dibilang berpengaruh, ya sangat berpengaruh ya, karena umumnya kan orang-orang yang udah sampai ke tahap interview adalah orang-orang pilihan. Mungkin dari segi akademik mereka udah dianggap sama atau seimbang seperti itu. Jadi interview ini sangat-sangat penting ketika kita mau ikut seleksi beasiswa, mau lulus seleksi beasiswa ya. Jadi di interview itu kita harus persiapkan mental dulu pertama. Ya, persiapkan mental. Ya, persiapkan mental kenapa? Karena terkadang banyak orang yang istilahnya karena ngerasa bahwa itu adalah seleksi terakhir. Ya, ada mungkin beberapa orang yang ngerasa bahwa aduh, berarti aku udah lulus nih kalau sampai tahap interview. Atau kebalikannya, aduh, interview gimana ya nanti kalau seandainya interviewernya killer gitu, atau interviewernya nanya yang aku nggak tahu, aduh gimana ya. Jadi akhirnya stres, karena stres nggak bisa jawab pertanyaannya. Ya udah, akhirnya ketika pertanyaan yang gampang atau yang biasa aja pun dia nggak bisa jawab seperti itu. Ya, makanya ketika interview itu perlu kadang persiapan mental. Ya, mentalnya itu bisa dilatih. Contohnya teman-teman bisa sering berkomunikasi, atau mungkin maaf ada telepon, maaf ya. Ada? Ya ada. Waalaikumsalam. Ada. Oh ya, sorry, maaf ada telepon tadi. Ya, jadi kalau seandainya tahap interview itu kan perlu kadang persiapan ya. Kadang ketika orang berada di tahap interview, teman-teman mohon maaf. Halo, ada. Assalam. Oh ya, ada. Boleh dak? Ya ada. Masih ada, Assalamualaikum.
Sorry. Jadi kalau seandainya tahapan interview, teman-teman butuh persiapan mungkin lebih ke kalau komunikasi ya. Mungkin bagi orang-orang yang terbiasa untuk berbicara di depan umum atau berhadapan dengan atau pernah sebelumnya ikut interview, mungkin lebih santai. Ya sebenarnya benar sih kalau ketika ikut interview nggak perlu terlalu ketakutan, santai aja karena yang ditanya juga yang berhubungan dengan kita gitu. Tapi bukan berarti kita nggak, karena banyak orang ya bilang seperti ini, tidak perlu menjadi orang lain ketika interview. Ya benar gitu, itu benar sekali, tidak perlu jadi orang lain ketika interview. Tapi bukan berarti aduh bang aku orangnya selengean bang, nggak gitu juga. Jadi nggak selengean juga ketika interview gitu ya, tetap harus pakai etika juga. Jadi kita mulai dari yang pertama itu ketika kita persiapan sebelum interview. Persiapan sebelum interview biasanya kalau di interview itu kan interviewernya sudah baca CV kalian sudah ada di interview, sudah ada di interviewer gitu ya. Jadi ketika disuruh memperkenalkan diri pun tidak perlu sampai terlalu detail gitu. Misalkan pertanyaan awal itu coba perkenalkan diri kamu gitu. Nah ketika ditanya perkenalkan diri kamu, nah nanti bisa perkenalkan kayak tadi, nama lengkap, jurusannya dari mana, kemudian juga diperkenalkan pengalamannya gimana gitu ya, pengalaman gimana, atau juga yang berhubungan dengan diri kita personal yang bedakan kita dengan orang lain gitu. Kemudian ketika berhadapan dengan interviewer ya, pastinya pertanyaan-pertanyaannya nggak akan terlalu jauh kemana-mana, biasanya tentang kita atau tentang beasiswanya. Jadi pastikan sebelum interview dimulai kita harus benar-benar paham dulu beasiswanya itu apa, kemudian ya tahapan-tahapannya gimana ya. Ya paling sering orang gagal adalah ketika dia tidak tahu beasiswa itu seperti apa. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dapat beasiswa itu dan apa yang harus dia berikan setelah dia dapat beasiswa itu. Jadi itu yang pertama harus paham dulu. Nah, ketika sudah masuk ke tahap interview, sudah datang, sudah hadir di hari H, pastikan sebelum sampai yaitu sebelum dimulai, pastikan kita rileks dulu. Kemudian bagi yang perlu minum silakan minum ya, jangan sampai dehidrasi karena biasanya banyak yang stres. Teman-teman bisa mendengarkan project atau apa gitu yang bisa dilakukan untuk bisa menurunkan stresnya gitu. Setelah nyampai ke tempat interview ya, ketika masuk ya, ketika ada pintu jangan lupa untuk ketok pintu terlebih dahulu. Silakan di depan salam, boleh masuk. Setelah dikatakan boleh masuk, silakan masuk. Nah, atau misalkan nggak ada pintunya nih, udah masuk. Nah, ketika mau duduk, jangan usahakan tidak langsung duduk sebelum dipersilakan untuk duduk, ya. Jadi kadang interview itu sengaja tuh, biasanya kadang tidak nyuruh untuk duduk, untuk melihat apakah si anak ini langsung duduk atau enggak gitu ya. Tapi umumnya kan interviewer yang dia terlalu banyak pesertanya langsung duduk, silakan duduk gitu ya. Nah, ketika udah dipersilakan duduk, silakan duduk dan usahakan tidak ada nih istilahnya itu jangan menyilang gitu ya. Jadi kaki jangan disilangkan, kemudian tangannya juga jangan kayak gini gitu ya. Usahakan tidak menyilang tangannya gitu ya. Santai aja. Kemudian silakan senyum, tapi jangan cengengesan gitu ya. Senyum kepada interviewernya. Ketika seandainya udah berjumpa boleh ucapkan salam, selamat pagi pak gitu kan, selamat pagi pak. Baru ketika ditanya apakah nanya namanya siapa, silakan perkenalkan diri. Ketika ditanya atau dikasih pertanyaan silakan perkenalkan diri, silakan perkenalkan sesuai, tidak perlu lengkap sekali karena interview itu sudah punya CV-nya. Nah, terkadang ini juga nih yang buat kadang interview itu bisa menggagalkan kalian ketika apa yang kalian bicarakan tidak sesuai dengan apa yang kalian tulis. Astagfirullah. Maaf. Ya, jadi ketika kalian menjawab, usahakan atau memang ya ketika kalian menjawab itu jawabannya harus sesuai dengan apa yang kalian cantumkan di CV ataupun di esai kalian gitu. Jadi kalau ditanya tentang dia di mana asalnya, atau biasanya ditanya kamu itu orangnya seperti apa gitu ya. Ketika kalian sampaikan bertentangan dengan apa yang sudah kalian tulis di esai ataupun di CV kalian, nah itu biasanya bakal menjadi nilai mengurangi nilai gitu ya. Kemudian
kalau seandainya pertanyaannya itu biasanya ditanya tentang sebutkan kelemahan dan kelebihan kamu gitu. Wah, ini pertanyaan paling sering nih kan, dia yang pernah interview dengan saya pasti sering nih sering dengar pertanyaan ini. Jadi kalau seandainya ditanya kelemahannya apa, ya sampaikan, boleh kita sampaikan kita kelemahan kita apa, tetapi jangan terlalu merendah gitu. Misalkan nih contohnya, saya terkadang bisa lupa akan sesuatu gitu ya. Saya orangnya misalkan contohnya kita tipe orangnya kepribadiannya misalkan sanguinis misalkan ya. Kita humoris orangnya sehingga terkadang lupa waktu gitu. Ingin banyak yang dikerjakan sehingga kadang tidak bisa fokus gitu. Nah, caranya saya supaya bisa fokus, saya coba untuk buat time schedule saya misalkan di buku kah atau di handphone, kan sekarang handphone banyak ya, atau di buku planner ada gitu, atau kalian ada notes di handphone, kalian bisa catat gitu. Jadi itu yang bisa saya lakukan contohnya misalkan gitu ya. Atau misalkan kalian kurang komunikasinya masih kurang lancar seperti itu ya. Contohnya masih sering gugup di bicara depan umum gitu ya. Tapi saya selalu berusaha untuk memulai berbicara dengan contohnya di acara-acara yang kecil, contohnya saya jadi MC, jadi moderator gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan. Jadi ketika menyampaikan kelemahan, kalian bisa sampaikan juga apa yang sudah kalian lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir kelemahan kalian gitu. Nah, kalau tanya kelebihannya juga sama. Jangan kadang ini nih ditanya kelebihan, dia tahu semua banyak banget yang diceritain, ditanya kelemahan nggak tahu. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya menjebak nih kadang. Kita kadang kenapa pertanyaan ini harus ada? Pertanyaannya ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah si calon penerima beasiswa itu paham dirinya siapa gitu. Ya kan pasti kita semuanya ada kelemahan ada kelebihan kan. Jadi kalau seandainya dia nggak bisa menyampaikan kelebihannya atau kelemahannya, pasti ada yang salah dalam dirinya gitu. Dan kalau menyampaikan kelebihannya, boleh disampaikan yang memang istilahnya umum. Contohnya saya adalah orang yang aktif dan peduli akan lingkungan. Buktinya saya mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan volunteering di bidang lingkungan. Saya sudah terbiasa dari kecil buang sampah pada tempatnya, atau misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan bakti sosial dan sebagainya contohnya ya. Atau saya adalah orang yang sangat passion saya adalah contohnya adalah public speaking. Saya sudah memulai karir saya sebagai seorang MC atau sebagai seorang moderator. Saya sering ikut-ikuti kegiatan training public speaking dan sebagainya gitu ya. Untuk kelebihan saya mudah berinteraksi dengan orang lain. Saya selalu berpikiran positif ketika saya berjumpa dengan orang lain. Saya senang ketika saya bisa berbagi, belajar bareng gitu contohnya. Ya. Kalau kelebihan kalian misalkan melukis boleh juga. Jadi kalau misalkan kelebihan kalian melukis, kalian sampaikan kenapa melukis itu merupakan kelebihan kalian gitu. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang interview, ini tadi ada yang bertanya nih dari siapa ya? Tadi ada yang bertanya tentang motivation. Oh iya. Oke. Tadi sudah saya bahas ya, kembali boleh, mungkin ada yang baru gabung. Untuk motivation letter ya tadi. Kalau motivation letter itu kan katanya tentang motivasi kita ikut seminar atau event. Oke. Oh, biasanya contohnya kalau seandainya kalian ikut event program pertukaran pelajar gitu ya, atau pendelegasian training atau TOT gitu, itu kan biasanya disuruh buat motivation letternya, atau ditanya apa motivasi kita bergabung dalam event ini, atau apa motivasi kita bergabung dalam program ini. Nah, itu biasanya ya sama seperti yang tadi kita sampaikan, apa yang beasiswa ini berikan gitu. Ya kita kan harus tahu dulu nih apa yang event ini berikan, dan kita disampaikan yang berhubungan dengan kita. Contoh, biasakan eventnya, ini saya pakai baju UTEX nih. Jadi saya dulu pernah ikut acara UTEX tahun 2016. Jadi ketika kita melakukan event UTEX nih, Youth Excursion. Jadi di situ waktu pas saya ke Malaysia Singapura, eventnya itu temanya tentang leadership dan entrepreneurship. Ya, entrepreneurship sama leadership. Jadi kita bisa sampaikan motivasi kita, mungkin bisa belajar bagaimana bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Kita bisa belajar memimpin dari pemimpin di dunia, terutama misalkan di ASEAN gitu ya. Kemudian saya juga ingin belajar bagaimana bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa berbisnis. Saya sudah mengalir karir saya sebagai seorang businessman contohnya, atau memulai usaha saya, usaha all shop saya. Jadi saya ingin belajar gimana caranya supaya bisnis saya bisa berkembang, contohnya seperti itu. Atau
motivasinya juga mungkin kalau yang kalian biasanya paling sering kan bilangnya pingin dapat ilmu, dapat wawasan baru. Nah itu kan pertanyaannya semua orang juga seperti itu. Jadi harus buat spesifik gitu, spesifik alasannya apa gitu, ilmunya apa, pengalamannya apa gitu. Justru kalau pengalaman ini lebih ke kayak ketika kalian memang mau bekerja gitu. Tapi kalau mau buat event ya kan harus tahu dulu eventnya itu apa. Atau kalau perlu nih kalian tahu nih misalkan pematerinya siapa, ya udah kalau misalkan saya pingin seperti pemateri seperti Bapak A, dia seperti ini, saya juga punya pengalaman atau punya background seperti dia, jadi saya pingin seperti dia, saya ingin belajar di sana bareng dengan dia, berdiskusi bareng gitu. Nah itu lebih bagus, lebih spesifik gitu. Atau kalian bisa menjawab sesuai dengan temanya masing-masing. Contohnya kan banyak juga tuh event budaya, tentang budaya, pertukaran budaya gitu. Jadi saya ingin mengenalkan budaya saya kepada di kancah ASEAN seperti itu ya, mengenalkan ya budaya. Contoh kan bisa buat spesifik ya, misalkan budaya tari kah, atau makanan khas gitu, atau mungkin ada keterampilan tertentu gitu. Nah bisa kalian sampaikan di motivation letternya, atau ketika ditanya apa motivasi kalian ikut bergabung gitu ya. Dan kesampaikan juga gitu, saya pingin ketika saya sudah dapat beasiswa ini atau sudah ikut event ini, saya pingin bisa mengaplikasikannya ke daerah saya pingin sharing dengan kawan-kawan supaya mereka juga bisa semakin kuat motivasinya untuk bisa belajar di luar negeri atau ikut event-event skala internasional seperti itu ya. Semoga menjawab ya Dek. Dari Musa Octavian gitu dari sini. Oke. Nah kemudian juga ada yang bertanya nih tentang beasiswa juga. Banyak banget ya pertanyaannya. Kalau seandainya dari kemarin banyak banget yang nanya dari story, dari DM tentang beasiswa juga, tentang interview juga. Biasanya juga kan interviewer nanya apa aja. Oke, ini biasanya pertanyaan gini, kalian sudah pernah ikut organisasi nggak gitu kan? Nah mungkinlah kalian jawab oke gitu ya, saya pernah ikut organisasi. Nah biasanya ditanya tuh, organisasi yang kalian ikuti atau kegiatan yang pernah kalian ikuti apa aja gitu ya. Nanti kalian jelasin tuh apa aja kegiatan kalian, pengalaman kalian itu apa. Kemudian ditanya lagi tuh sama interviewer, kalian pernah menghadapi masalah nggak ketika membuat suatu organisasi atau ikut kegiatan, pernah ngalamin masalah nggak gitu ya. Nah kadang ada tuh orang yang bilang enggak, saya nggak pernah ada masalah gitu, atau buat organisasi saya nggak pernah ada masalah di organisasi gitu. Wah kira-kira mungkin nggak sih nggak pernah ada masalah gitu? Justru kan biasanya kadang organisasi itu dibentuk atau suatu komunitas itu dibentuk supaya memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan di daerahnya atau di tempatnya ya kan. Jadi kita harus tahu dulu nih masalah apa yang dibahas. Biasanya pertanyaan itu memancing apakah kita peka dengan kondisi kampus kita atau lingkungan sekitar kita gitu ya. Contohnya ketika kalian misalkan ikut acara volunteering ya kan, pernah ikut acara volunteering atau ikut salah satu organisasi volunteering atau pengabdian masyarakat maksudnya. Jadi kan pasti kenapa kalian buat kegiatan pengabdian masyarakat, pasti ada masalah ya kan, ada masalah yang perlu kalian atasi gitu. Contohnya misalkan di lingkungan kalian jarang kebersihannya kurang baik gitu, atau higienitasnya kurang baik. Nah kalian mungkin bisa pergi ke sana memberikan penyuluhan gitu ya, atau memberikan program-program yang bisa meningkatkan kepekaan mereka tentang lingkungan dan kesehatan seperti itu. Jadi harus tahu apa masalahnya gitu. Dan yang paling sering juga ini juga yang sering terjadi untuk adik-adik yang ikut seminar-seminar online ya. Yang ikut seminar online terkadang mereka hanya mengharapkan sertifikatnya doang ya. Jadi tuh banyak tuh, jadi biasanya ketika saya menginterview orang, biasanya kan tuh ada berkas-berkasnya tuh sama kita interviewer. Jadi sama saya tuh sama teman-teman interviewer lainnya, kita punya berkas kalian gitu. Sebenarnya tanpa kalian kasih tahu apa aja prestasi kalian, pengalaman kalian, organisasi kalian, sebenarnya itu sudah ada di CV. Cuman kan contoh kalau kalian buat organisasi misalkan OSIS atau organisasi PEMA, nah kan kadang itu bakal di cross check lagi tuh, kalian benar-benar berkontribusi nggak di bidang itu. Contoh kalian misalkan di bidang PSDM atau pengembangan sumber daya manusia ya, bakal ditanya itu program-programnya apa, ada nggak masalah selama buat program itu gitu. Nah sama nih ketika kalian ikut seminar juga. Jadi kalau ketika ikut seminar biasanya kan kalian tuh ngelampirkan sertifikatnya.
Jadi ketika melampirkan sertifikat, hati-hati. Kenapa? Hati-hati dalam artian tidak perlu semua sertifikat kalian lampirkan, dan hati-hati ketika kalian melampirkan sertifikat yang kalian sendiri tidak ikut. Nah ini parah nih, karena sekarang udah banyak sekali orang atau apa ya dibilangnya, lembaga-lembaga ataupun yang mengatasnamakan suatu komunitas memberikan sertifikat tanpa kalian harus ikut seminarnya. Nah ini banyak, hati-hati. Jadi saya sering nelpon langsung tuh orang-orang yang share di grup MBP, di grup saya. Banyak tuh yang share, silakan follow ini, silakan subscribe akun ini, nanti kalian dikasih 10 sertifikat atau sekali sertifikat internasional, sertifikat nasional gitu-gitu. Wah ini hati-hati. Kenapa? Karena ketika kalian berhadapan dengan interviewer, kalian berhadapan dengan saya, misalkan contohnya ketika saya interviewnya, saya yang menginterview kalian, sertifikat udah ada di tangan interviewer, itu bakal nanya, oh kamu ikut acara ini ya? Ini acaranya kapan? Mungkin kalian masih ingat tuh acaranya apa, ya kan? Tapi ketika ditanya, ini temanya apa? Waduh, bayangin, ketika kalian nggak pernah ikut seminarnya, ditanya tema atau judulnya, gimana bisa jawabnya? Belum lagi ditanya apa yang disampaikan oleh pematerinya, siapa pematerinya, apa yang disampaikan, apalah isinya gitu. Contoh nih, kalian ikut seminar beasiswa, ya seminar beasiswa sekarang banyak sekali seminar online tentang beasiswa, dan banyak sekali orang yang hanya sekedar join ya, kayak masuk ke grupnya terus nggak ngelihat tuh dari awal sampai akhir, atau nggak ngebaca apa yang disampaikan oleh pematerinya. Dan sudah selesai acara, sudah selesai pemateri selesai, dapat sertifikat, dan dia nggak ngelihat tuh apa yang sudah disampaikan pematerinya. Bayangin, ketika kalian sudah di tahap interview, jumpa sama interviewer nanya apa isi dari seminarnya itu, kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bakal bisa kalau seandainya kalian nggak benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh pematerinya. Apalagi kalian nggak datang, apalagi kalian nggak ikut gitu, sekedar ngefollow orang dapat sertifikat terus dilampirin. Waduh, ini bahaya sekali gitu ya. Nah itu bisa membuat kalian gagal. Kenapa? Artinya kalian tidak jujur ya. Jadi berusaha untuk jujur selama proses tahapan interview. Kenapa? Karena interviewer itu akan tahu kalian bohong atau tidak. Jadi interviewer itu biasanya nggak orang-orang yang biasa gitu ya. Dia adalah orang-orang yang sudah, mungkin beberapa dari mereka ada yang sudah saat berdoa tidak maksa gitu. Doanya maksa gimana bang maksudnya? Biasanya doanya itu kan paling banyak tuh orang, ya Allah semoga saya dapat beasiswa ini, ya Allah kalau saya nggak dapat beasiswa ini nanti saya nggak bisa kuliah lagi gitu. Terus satu misalkan, ya Allah semoga saya juara 1 olimpiade ini, nanti kalau nggak juara 1 orang tua saya marah, atau keluarga saya atau sekolah saya, guru saya kecewa, malu gitu. Ya udah disampaikan kian itunya di awal. Nah itu kurang baik gitu. Jadi lebih bagus sampaikannya gini, ya Allah kalau seandainya beasiswa ini baik untuk saya, bisa membuat saya jadi pribadi yang lebih baik, berikan ya Allah saya kemudahan untuk mendapatkannya. Tapi kalau seandainya beasiswa ini belumlah terbaik untuk saya, berikan saya kekuatan, kesabaran untuk menerimanya, dan berikan saya kekuatan untuk bangkit memberikan yang terbaik di seleksi berikutnya, atau di perlombaan berikutnya, atau di beasiswa berikutnya. Semoga saya bisa dapatkan beasiswa yang lebih baik gitu, atau hikmah yang lebih baik daripada ini gitu. Kalau itu kan enak tuh. Kalau seandainya nggak dapat pun pasti kita lebih qanaah istilahnya gitu ya. Kita lebih terima dengan hasil apapun yang kita dapatkan. Makanya kembali lagi ya, luruskan niatnya karena Allah. Kemudian niat yang baik juga jangan lupa, caranya juga harus baik, jujur. Kemudian juga ketika berdoa juga doanya jangan maksa ya, doanya jangan maksa supaya jangan stres bawaannya. Dan yang terakhir, jangan lupa berserah diri kepada Allah ya, tawakal ketika misalkan belum dapat juga harus tawakal, dan jangan lupa bersyukur ketika sudah dapat beasiswanya. Dan ketika sudah dapatkan sesuatu yang baik, jangan lupa untuk share, berbagi kepada orang lain. Insya Allah ilmunya berkah, juga semakin banyak yang kita bisa dapatkan ya, keberkahan yang paling kita inginkan ya kan. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Mungkin cukup sekian, terima kasih yang sudah gabung di live-nya kali ini. Mohon maaf mungkin tidak bisa lama teman-teman, nanti kita bisa buat lagi yang lain di sesi yang lain. Dan mohon dukungan juga bagi teman-teman mungkin yang ingin membantu saya. Insya Allah dalam waktu dekat saya bakal buat YouTube channel, kita bakal belajar. Saya fokusnya mungkin YouTube channel saya saat ini, saya masih kepikiran untuk fokus kepada tahap pendidikan, kesehatan, dan traveling, karena saya suka hobinya juga traveling. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin kasih saran konten yang bagus, atau pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu saya jawab di konten saya di YouTube channel saya nanti, boleh ya di DM di akun Instagram saya.
atau boleh dia juga di akun Instagram Mentoring Biasa Prestasi. Atau bagi teman-teman yang mungkin kenal sama seorang yang inspiratif berprestasi ya, atau yang teman-teman ingin belajar darinya, boleh di DM aja ke kita atau dikasih kontaknya ke kita, nanti kita hubungin supaya dia bisa juga sharing bareng kita di akun Instagram @mentoringbiasaprestasi ya. Jadi atau teman-teman yang nonton kali ini pingin sharing juga, ada prestasi, ada pengalaman yang bakal di share, yang nanti kalau kita seleksi ketika itu baik, kita masih bisa kasih kesempatan teman-teman untuk bisa live di akun Instagram Mentoring Biasa Prestasi, insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita jumpa lagi di live session berikutnya. Jangan lupa ikuti terus live Instagram di @mentoringbiasaprestasi dan ajak kawan-kawannya untuk follow akun Instagram @mentoringbiasaprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.